Kamu pecundang. Kamu cuma seorang kurir yang paling rendah. Tenggorokanku kering. Aku bahkan gak beli air mineral 2 yuan buat diri sendiri. Dengar Lu Xiao, mulai hari ini aku gak butuh kamu lagi. Maukah kau menikah denganku? Nikahin dia! Nikahin dia! Sujud ke aku 3 kali, nanti aku kasih 1.000 rupiah. Itu jauh lebih baik daripada ngantar makanan. Kalau nurut. Kalau enggak, aku pastikan kamu enggak bisa ngantar makanan lagi. Ini akibatnya kalau berani saingin aku buat dapetin pria. Song Hao, Tao Jing. Jadi kalian berdua selama ini sudah main serong. Aku gak akan pernah biarkan kalian berdua lolos dari ini. Halo? Kakak ipar, aku kalah. Bisa temani aku ke reuni kelas malam ini? Kirim alamatnya. Aku nyusul nanti. Terima kasih. Gimana? Sudah beres semuanya. Kirim ke dia. Berat kepala. Yang mengenakan mahkota. Berhenti. Jing, jujur atau berani? Berani, ya. Oke, kalau gitu berani. Hari ini kita semua santai saja dan bersenang-senang. Oke. Song Hao baru aja pilih berani. Dia berlutut 1 kaki dan melamar Jing. Jadi sekarang kita hukum Jing. Mari kita lihat sendiri seperti apa perut six-pack Song Hao. Gimana? Eyo! Li Bowen, bukannya itu keterlaluan? Di sini kan ada banyak teman sekelas perempuan. Apa masalahnya? Dulu kan, Song Hao itu idola sekolah. Postur tubuhnya bikin banyak cewek sampai tergila-gila. Dia aja nggak protes, jangan jadi pecundang. Baiklah, kalau gitu aku lihat. Berhenti! Siapa yang pesan delivery? Kok si pembawa sial ini bisa diundang? Lu Xiao, kamu kan udah dewasa. Nggak punya malu. Kami sengaja nggak kirim undangan ke kamu. Kok kamu masih bisa datang? Kamu kayak sialan, selalu muncul. Bukannya udah kubilang, jangan kesini mempermalukan diri. Apa? Di dunia ini, apa ada yang lebih memalukan daripada menyaksikanmu menjilat seseorang sambil berlutut? Aku kalah main truth order. Kalau soal menjilat, gak ada yang bisa ngalahin. Kamu, Lu Xiao, sungguh memalukan. Kamu menjilat sampai akhir, tetap aja dicampakan. Hahaha, Kuma pura-pura. Lihat tuh dia menyewa gaun hari ini, cuma buat pamer. Tas itu nggak murah ya kan? Aku penasaran, apa muat nggak semua sisa makanan ini? Sudahlah. Kita kan masih teman sekelas. Kita harus menghormati Lu Xiao. Maaf banget, tanganku kececer. Kamu ngapain sih? Gaun sang putri jadi kotor. Putri apa? Berlagak banget. Semua yang dia pakai digabung, nggak bakal seharga anggur yang dibawa Jing. Dia bau miskin. Lu Xiao, kenapa kamu nggak sadar posisimu? Sudah bertahun-tahun sejak lulus. Kita kan lulusan sekolah yang sama. Kenapa kamu nggak bisa sukses? Apa? Kalau gitu, kasih tahu. Itu artinya apa? Biar bisa belajar sukses, kamu harus belajar bersujud dulu buat cari uang. Sumber uang yang gede banget ada di sini. Nggak lihat? Aku sarankan kamu lebih tunduk lagi. Uang receh yang ditemukan Jing di sela-sela sofa cukup buat kamu beli mobil. BMW sampahmu itu dapatnya juga dari menjilat dan merendahkan diri ya. Aku nyetir BMW sampah.
Kamu nyetir apa? Dia naik motor listrik. Jangan sebut skuter listriknya. Setelah reuni kelas terakhir, aku lagi nunggu lampu merah. Lalu lihat dia dorong skuter rusaknya itu. Dia kejar aku sepanjang jalan, minta tumpangan pulang. Dengar tuh Lu Xiao. Orang-orang yang duduk sama aku nyetir BMW, Bentley, Porsche. Mereka yang aku ajak makan. Kamu dengan skuter 2 rodamu. Berani-beraninya duduk sama aku. Kehadirannya di sini mengganggu semua orang. Lu Xiao, lebih baik kamu ngantar makanan, mungkin bisa dapat tambahan 2 yuan. Berhenti bikin keributan di sini. Kamu nggak layak. Ini Rolls Royce. Aku bawa Rolls Royce-ku ke sini, masih nggak layak. Aku bawa Rolls Royce-ku ke sini, masih belum cukup. Wah, apa aku salah lihat? Ini kunci Rolls Royce. Replika korek api ini semakin meyakinkan. Bahkan aku, karyawan dealer, nyaris tertipu. Bowen, ayo, nyalakan cepat untukku. Mari kita lihat apakah korek Rolls ini apinya bagus. Barang ini bahkan ada fitur tersembunyinya. Nyonya, Rolls-Royce Anda terlalu berharga. Boleh saya sarankan memarkir mobil Anda di tempat VIP? Oke? Silakan parkirkan saja. Tas ini kotor. Ambilkan yang lain dari mobil. Segera, mohon tunggu. Wah. Lu Xiao, apa Rolls itu benar-benar milikmu? Phantom? Itu bahkan lebih mahal dari BMW seri 7-nya Jing. Lu Xiao, berhentilah berpura-pura. Setiap teman sekelas di sini tahu kondisimu. Sewa 1 hari mungkin sama dengan 1 minggu penghasilan mengantar makananmu. Beberapa orang hanya pura-pura kaya. Aku hampir kasihan padamu. Bagaimana kamu bertahan? 6 tahun dengan kurir rendahan ini. Tidak heran, Song Hao. 6 tahun tidak mau menikahimu. Kalau punya uang untuk pamer, bersihkan dirimu. Kalau begitu, Song Hao tidak akan menolak membawamu keluar. Kamu seharusnya khawatirkan dirimu dulu. Kudengar properti kantor penjualan Bihai Yuntian sudah habis terjual. Lebih baik kamu cari kerja lain cepat-cepat. Tidak heran kalian para kurir begitu banyak tahu. Itu pun kamu tahu. Jangan khawatirkan itu. Jing baru saja menelpon dan memindahkanku ke manajemen properti sebagai manajer. Mempunyai kamu sebagai manajer adalah pemborosan bakat. Aku harus merekomendasikanmu ke pengurus perumahan untuk kerjaan satpam di gerbang depan. Sepertinya lebih cocok untukmu. Omong kosong. Kamu cuma penyewa receh. Apa hakmu untuk ngasih saran ke pengurus perumahan? Sekarang aku sudah jadi pemilik rumah di Bihai Yuntian. Kamu sendiri yang bilang apa aku punya hak. Berhenti berkhayal. Coba lihat dirimu di cermin. Lihat betapa menyedihkannya dirimu. Kenapa nggak bilang aja kamu itu orang penting yang beli semua unit perumahan siang tadi? Itu kamu kan? Betul. Aku itu. Udah deh, kamu tahu nggak berapa harga apartemen Bihai Yuntian per kaki perseginya? Walaupun kamu ngantar makanan seumur hidup, gak akan cukup buat beli kamar mandi. Udah, jangan ngomong kosong. Sudahlah. Ngapain kamu ngomong sama dia, orang rendahan? Buat apa? Dia buat-buat drama hari ini. Cuma buat balikan sama kamu, ya kan? Mumpung belum terlambat, ubah pikiranmu. Jing, aku memang menyesal. Aku menyesal nggak putusin dia lebih cepat. Kamu nggak tahu, setiap detik yang aku habiskan bersamanya, aku merasa jijik. Lihat dia kayak gitu. Aku hampir nggak sanggup menciumnya. Hanya kamu yang bisa buat aku bahagia. Lu Xiao, aku hampir kasihan sama kamu. Orang yang paling kamu cintai, melihat kamu aja jijik. Gini aja, hari ini kamu sujud ke aku 3 kali di sini. Nanti aku suruh Song Hao kasih kamu ciuman sayang. Gimana?
Lucia, belum cukup malu. Pergi sana. Kita putus. Song Hao, kamu terlalu tinggi menganggap dirimu. Sejak kamu berlutut tanpa malu dan melamar dia, kamu udah kehilangan hak untuk dilihat lagi sama aku. Terus tujuanmu datang hari ini apa? Sewa mobil mewah, sombong beli rumah. Aku datang hari ini buat bikin kamu menyesal. Kamu pikir bisa bikin aku menyesal cuma dengan omong kosong? Sekarang aku cuma kasihan lihat kamu. Katanya beli rumah. Mana suratnya? Ayo tunjukin buat aku menyesal. Jangan buru-buru. Sertifikatnya ada di tasku. Sebentar lagi sampai. Mobilnya sudah diparkir dan tasku. Ayo, Lu Xiao. Mari kita lihat pertunjukanmu. Biar kulihat bagaimana kau akan membuatku menyesal. Apa ini? Bawa segunung recehan, cuma buat pamer. Bikin keributan besar. Jangan-jangan isinya cuma tisu toilet. Tentu saja iya. Bahkan kalau dia kerja setiap detik, setiap hari, sampai akhir zaman, dia tetap nggak akan mampu beli rumah. Ku kasih tahu, kita harusnya berhenti mendesaknya. Kami nggak maksa dia. Dia yang berusaha pamer. Kami tinggal tunggu dia mempermalukan dirinya sendiri. Oke, Lu Xiao, kau berlutut sekarang. Dan ucap Lu Xiao babi 3 kali, baru kami kasih kesempatan buat lepaskanmu. Jangan bilang kami teman lama, gak kasih jalan keluar. Kesempatan itu aku yang kasih ke kalian. Ada orang yang gak tahu diri. Song Hao, menurutmu harus gimana? Kalau gitu, jangan salahin aku. Kalau aku nggak baik lagi. Lu Xiao, berani-beraninya kau mempermalukan Jing. Kau benar-benar cari masalah. Kalau kau sangat ingin menghormat, berlutut dan ucap. Buat aku berlutut, kau harus punya kemampuan. Lu Xiao, cukup. Sampai sekarang masih berani ngomong keras. Kau pikir aku nggak tahu batas kemampuanmu? Apa aku baru kenal kau hari ini? Jadi orang yang tahu diri, berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau enggak, kalau kami yang paksa kau berlutut, bakal memalukan. Siapa yang bakal berlutut? Belum tentu. Tidak mungkin. Kamu cuma budak gaji. Bagaimana mungkin kamu beli rumah di Bihayuntian? Villa paling mewah. Aku mau lihat. Tidak mungkin. Aku kerja di bank. Aku tahu betul isi rekening kamu. Kecuali beberapa hari saat gajian, saldo kamu jarang lebih dari 2.000 yuan. Bagaimana kamu bisa beli banyak properti? Pas banget. Kartu ini dikirim oleh presiden bank kamu. Cek limit kartu ini untuk aku. Ini... Kartu hitam Supreme. Limitnya tak terbatas. Kartu kredit yang bisa kamu pakai bebas. Kamu yang deposito ratusan juta di bank kita hari ini. Dan Phantom di dealer kita. Jangan-jangan dia beri itu juga. Pasti. Di sertifikat properti ini, tipe unit dan nomor semua benar. Ini 23 unit. Dari Bihayuntian yang diborong habis yang ini. Tidak mungkin. Aku tahu dia terlalu baik. Jangan biarkan dia membodohi kalian. Dia tipe orang yang kalau dia mendapat 180 yuan lebih dari deal, langsung datang untuk pamer. Kalau dia punya kekayaan seperti ini, bukannya dia akan pamer ke aku. Aku tidak bilang apa-apa, karena kamu tidak layak diberitahu. Memangnya apa kalau kamu sekarang punya uang? Kamu tetap pelayan aku. Dengan satu kata dari aku, kamu tetap akan kembali merangkak. Dan siap layani aku dengan setia. Dari mana kamu dapat kepercayaan diri ini, Song Hao? Sudah aku bilang, aku datang hari ini untuk membuat kamu menyesal. Kalau semua ini tidak cukup membuat kamu menyesal. Baik, aku kasih tahu satu hal lagi. Ucapkan selamat tinggal pada gaji jutaan yuan dan jabatan VP kamu di Zuorui. Sudah habis. Karena aku tidak mau kamu punya itu lagi. Gak mau kasih? Kamu pikir kamu siapa? Aku pikir aku siapa? Nanti juga kamu tahu. Jing, Lu Xiao, gak tahu diri. Kita harus kasih pelajaran. Posisi wakil presiden. Itu aku yang kasih.
Emang ada hubungannya sama kamu, Lu Xiao? Lagi pula, semuanya, lihat nih. Nama pemilik di akta tanah ini beneran Lu Xiao? Betul. Bukan Lu Xiao. Ini Lu Yuan. Sudah kuduga. Dia cuma tukang antar makanan. Mana mungkin dia beli rumah kayak gini? Kita ternyata dibodohi sama dia. Lain kali bikin kartu palsu, usahain yang lebih bagus dong. Aku udah lama di bisnis ini. Belum pernah lihat kartu hitam emas premium yang nomornya diawali 0. Belum pernah lihat. Ya karena pangkatmu belum cukup tinggi. Banyak bacot kamu. Kamu tahu nggak siapa sih Lu Yuan di akta tanah ini? Tentu saja aku tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Kalau kamu tahu siapa Lu Yuan itu, meski aku kasih nyali 1000 kali lipat, kamu pasti nggak bakal berani goyang-goyangin akta tanah yang ditandatangani ketua dan sok-sokan di sini. Lu Yuan, Lu Xiao, cuma beda satu kata. Kamu hampir bohongi kita semua bisa-bisa. Berani banget kamu. Makin lama makin menjadi. Gak takut, Nona. Lu tahu. Lalu kamu dipotong-potong dan dibuang ke sungai buat makan ikan. Mungkinkah aku ini Nona Lu yang kamu maksud? Lu Xiao, kamu kecanduan acting ya? Kamu tahu nggak siapa itu Nona Lu? Hanya dalam 10 tahun, dia membangun grup Lu menjadi kerajaan bisnis. Biar aku kasih tahu, pemegang saham terbesar di belakang keluarga Zhao Fu adalah grup Lu. Saat ini, Nona Lu dan Tuan Cheng sedang dikenalkan oleh pamanku Sun Jie dan akan makan malam dengan ayahku Zhao Jichang. Dengan statusnya, Zhao Jichang nggak pantas duduk semeja dengan Bu. Tuan Lu. Lu Xiao, kamu benar-benar mengerahkan segala upaya menyewa begitu banyak aktor untuk pertunjukan ini. Terus, apa selanjutnya kamu akan bilang? Dia adalah Cheng Siyao, CEO Cheng. Beraninya kau memanggil namaku langsung. Kamu pikir kamu siapa? Berlutut. Baiklah. Cakep. Lu Xiao, dia bayar kamu berapa? Aku, Zhao Jing, akan gandakan. Kamu datang dari mana? Di seluruh Jiangcheng, belum pernah ada yang berani menyuruh Kak Jing kami berlutut. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah putri pewaris Jorui Industrial, Zhao Jing. Ayahnya adalah ketua Jorui Industrial, Zhao Jichang. Kalau tidak salah, Zoroi Industrial seharusnya anak perusahaan dari Lu Group. Aku yang putuskan, boleh? Tentu saja. Kamu yang pegang kendali. Zhao Jing, dengarkan. Mulai hari ini, Zoroi Industrial, keluargamu, habis riwayatnya di Jiangzhou. Lu Xiao, sudah lama kamu berakting. Belum puas? Dari semua orang yang bisa ditiru, kau malah meniru ketua Lu. Kalau CEO Cheng tahu, kau pikir dia akan mencincangmu untuk makanan anjing? Jing, cepat suruh orang bersihkan sampah ini, biar tidak merusak suasana reuni kelas kita. Jangan buru-buru. Aku ingin lihat trik apa lagi yang dimiliki para penipu ini. Pantas saja Zhao Jichang tidak pernah naik jabatan di Jiangcheng. Ternyata dia membesarkan barang buta dan tidak berguna sepertimu. Keberuntungan keluarga Zhao sudah habis. Apa? Barusan kamu bilang apa? Berani coba ulangi. Jangan pikir cuma kamu. Bahkan di depan ayahmu, aku tetap akan mengatakannya. Keberuntungan keluargamu sudah habis. Siapa yang mulutnya besar sekali? Tidak takut anginnya terlalu kencang sampai lidahmu tergigit? Ayah? Apa yang bawa ayah ke sini? Tuan Cheng, secara khusus meminta hotel ini. Pamanmu sudah menunggu di pintu. Tunggu sebentar, mereka akan masuk bersama. Aku cuma lewat. Ada apa ini? Oh, bukan apa-apa. Ini teman sekelasku dulu. Cuma tukang antar. Menyewa sekelompok aktor untuk berakting bersamanya. Agar terlihat bagus. Apa-apaan ini? Aku ingin lihat kamu sedang berpura-pura jadi siapa. Pikir kamu hebat sekali. Berani-beraninya di Jiangcheng, di wilayahku, bilang keluarga Zhao, kami sudah mau tamat. Ayah, mereka itu. Satu mengaku sebagai ketua Lu. Yang satunya teriak bahwa dia adalah Tuan Cheng. Kocak banget. Aku Zhao,
Walaupun belum pernah ketemu Ketua Lu atau Tuan Cheng, tapi dua orang itu masa bisa kalian yang menirukannya? Satpam! Ya? Seret mereka keluar. Lempar mereka ke kandang bersama Mastiff Tibet baruku. Kurung mereka bersama. Ya. Suka actingnya? Aku biarkan kalian acting sesuka hati. Kamu berani? Aku tidak berani. Di Jiangcheng, apa ada yang tidak berani aku, Zhao Qichang, lakukan? Tangkap mereka. Ya. Tangkap mereka. Siap, Pak. Hei ayah, tunggu. Apa rencananya? Kita kan teman sekelas dulu, jadi kenapa nggak biarin aku yang jadi tuan rumah dulu? Sebelum kita tindak mereka. Bowen, kasih ini. Lu Xiao, di reuni kelas yang terakhir, kamu bungkus sisa makanan dari hidangan ini. Oh, pas banget. Tasmu juga lumayan besar. Kita bungkus semuanya buat kamu. Hidangan kukus ini bagus buat kalsium. Tuangkan lagi buat dia. Ambil lagi. Kali ini, kita bungkus semuanya buat kamu bawa pulang. Oh, ini agak terlalu banyak dagingnya. Biar aku tambahkan moutai buat netralin lemaknya. Ini buat kamu. Apa? Masih kurang? Ada abalon dan lobster di sini. Masih kurang? Gimana kalau gini? Kamu makan di sini langsung, dan kita akan terus isi ulang buat kamu. Gimana? Ini urusanku sama dia. Aku yang urus sendiri. Baik. Jangan kecewakan aku. Apa? Akhirnya kamu sadar juga, kan? Jarak antara manusia dan anjing itu udah ditentuin dari lahir. Nggak kayak dapat beberapa kartu palsu dan sewa mobil mewah bisa nutupin itu. Kamu benar. Dulu aku nggak ngerti. Tapi sekarang ngerti. Apa? Sekarang nyesel. Sayang banget. Sekarang mau merengek kayak gimana pun, aku nggak bakal kasih kamu kesempatan itu. Lu Xiao, kamu sendiri yang cari masalah. Harusnya dari dulu kamu tahu diri. Udah aku bilang sebelumnya, lingkaran yang beda, jangan maksa masuk. Makan sekarang. Makan aja! Makan, 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 makan! Baik. Aku bilang makan. Lu Xiao, aku bunuh kamu! Lu Xiao, aku bunuh kau. Kamu tunggu apa lagi? Tidak, ini... Sehebat itu dia. Dia itu tangan kanan keluarga Zhao. Tuan Cheng, keluarga Zhao sudah tidak tahu sopan santun. Mereka yang cari masalah. Kami tunggu keputusan Anda. Hanya dengan satu kata dari Anda, nasib serangga-serangga ini bisa Anda tentukan. Keberuntungan keluarga Zhao sudah habis. Sudah kukatakan, aku akan membuat Zuorui Industrial milik keluarga Zhao lenyap dari Jiangzhou. Lu Xiao, jangan besar mulut. Berani macam-macam dengan keluarga Zhao. Kamu tidak akan bisa hidup di Jiangcheng. Betul. Saya sebagai ketua Zuorui Industrial di Jiangcheng ini mengeluarkan perintah bunuh untukmu. Hari ini, kalau kamu bisa keluar dari sini dengan selamat, aku makan topiku. Aku tidak tertarik jadi buyutmu. Tapi keluargamu Zhao tidak akan pernah bangkit lagi. Hanya perlu satu telepon. Sombong. Sombong katamu. 5 menit lagi, kamu akan tahu. Kamu sudah mau mati. Masih berani bicara kasar? Semua orang di sini tahu pengaruh keluarga Zhao. Menyebar ke seluruh Jiangcheng. Bukan hal yang bisa dibayangkan orang biasa. Kalau kamu pintar, berlututlah dan minta ampun. Mungkin kalau Kak Jing lagi baik hati, dia akan membiarkan kalian hidup. Betul. Kamu pikir bisa menjatuhkan keluarga Zhao? Mimpi. Zuorui Industrial sudah tidak ada alasan untuk eksis lagi. Kamu tidak akan mengaku kalah sampai dipukul. Keluarga Zhao, kami di Jiangcheng. Pengaruhnya sangat besar. Kami didukung oleh grup Lu yang perkasa. Kalian berdua, sandiwara menyedihkan kalian. Tidak tertahankan untuk ditonton. Perintah bunuh sekarang berlaku. Dengarkan baik-baik. Beginilah caranya kamu mati. Bos Zhao, ada masalah besar. Kita hancur.
Cuma segitu. Pak Zhao, grup lu tiba-tiba menarik dananya. Rantai modal kita putus. 3 mitra utama kita juga sudah telepon, meminta penjelasan. Ini... Halo? Ini Zhao Jichang. Tuan Wang, mari kita bicarakan baik-baik. Anda tidak bisa memutus pasokan kami. Benar. Kedepannya kita... Halo? Halo? Kamu bercanda. Kamu kan ketua yang hebat. Dan kamu biarkan mereka menakuti kamu seperti ini. Ini apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ketua Lu... Tuan Cheng, saya Zhao Jichang. Gagal mengenali pentingnya Anda. Mohon berbelas kasihan, lepaskan saya. Sekarang kamu tahu salah. Sudah terlambat. Saya benar-benar tahu saya salah. Aku mohon, tolong selamatkan keluarga Zhao kami. Saya cuma tukang antar. Saya rasa saya tidak pantas. Ayah, kenapa kamu berlutut pada mereka? Bangun! Ini semua salahmu. Lutut! Ini semua kesalahanmu. Segera berlutut. Berlutut untuk Lu Xiao. Kamu tidak bisa melihat ketua Lu. Berani-berani kamu menghina dia. Ketua Lu, ingat masa kita sebagai teman sekelas. Tolong beri saya kesempatan lagi. Membebaskan kamu. Kamu mempermalukan saya, membuat saya berlutut, mengambil orang yang saya cintai, dan kemudian kamu membuat saya makan sisa makananmu. Katakan, bagaimana saya bisa membebaskan kamu? Itu semua dia. Dia membujuk saya dengan kata-kata manis. Itu semua kesalahannya. Saya tidak terlibat dalam hal itu. Omong kosong. Kamu yang menggoda saya. Lu Xiao, kamu harus percaya saya. Orang yang saya cintai selalu kamu. Kamu membuat saya jijik. Cepat, bersujud, ketua Lu. Apa yang diperlukan untuk meredakan kemarahanmu? Buat dia melompat dari sini. Lalu saya akan melupakan masa lalu. Buat dia lompat dari sini. Dan aku akan lupakan saja masa lalu. Yang bener aja. Ini lantai 4. Kalau dia lompat, bisa-bisa dia tewas. Aku sudah kasih kamu kesempatan. Ketua Lu, CEO Cheng, gimana kalau begini? Tampol dia beberapa kali buat meluapkan amarahmu. Tidak, aku yang akan lakukan untukmu. Aku akan terus lakukan sampai kamu puas. Ayah, aku anak kandungmu sendiri. Ini semua salahmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Ayah, jangan. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan keluarga Zhao. Paman San, tolong aku. Sun Jie, ini bukan urusanmu. Keluar. Tolong tenang, CEO Cheng. Jing. Itu anak yang aku lihat tumbuh besar. Dia sebenarnya bukan orang jahat. Apa tidak ada kesalahpahaman di sini? Sun Jie, kamu berani sekali. Mereka sudah menghina ketua Lu. Dan kamu masih mau membelanya. Sun Jie, salah satu dari 10 pendiri grup Lu yang dijuluki separuh dari Jiangcheng. Wajahnya. Maukah kau berikan? Presiden Lu, saya sudah melayani perusahaan ini bertahun-tahun. Tolong, beri dia satu kesempatan lagi. Sun Jie, kamu harus paham. Grup Lu lah yang membuatmu seperti sekarang ini. Begitulah Sun Jie bisa ada. Bukan karena Sun Jie ada lalu grup Lu jadi ada. Tidak ada yang bisa mengubah keputusanku. Tak ada yang bisa mengubah keputusan saya. Sial banget. Semua ini karena kamu menyinggung Presiden Lu. Dan sekarang kita bahkan tidak bisa mendekatinya. Betul, sial banget. Pak Sun, tolong selamatkan keluarga kami. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kamu menyinggung Presiden Lu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak paham. Dia bahkan tidak bisa kuliah tanpa beasiswa. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi presiden Lu? Benar. Sungguh tidak mungkin. Aku tahu betul orang seperti apa dia. Dia hanya seorang pengantar yang sudah menjilat selama 6 tahun. Apa yang kamu katakan? Lu Xiao, kamu semua yakin tentang ini? Pasti yakin. Hei,
Wakil Presiden Wang, aku melihat Presiden Lu di kota Jiang. Presiden Lu sudah mati. Orang yang kamu lihat pasti penipu, kan? Mari. Jadi mulai sekarang, kita harus yang mengelola grup Lu, kan? Cheng Chiyao menggunakan penipu itu sebagai tameng. Pak Sun, kamu berani memulai pertama? Aku berani. Jing. Kalau Lu Xiao mencoba menyakiti kamu, kami juga tidak akan membiarkan dia muda. Benarkah? Aku sekarang investasi di Zuorui Industrial, dan kamu akan jadi ketua. Ambil proyek Xinggu Energy untuk aku. Xinggu Energy? Itu proyek yang sudah di semua berita. Berjalanlah dengan percaya diri. Membungkuk seperti yang kamu lakukan tidak terlihat seperti ketua konglomerat. Tegakkan badan. Lagi. Kalau kamu masih ingin kembali mengantar makanan, kamu tidak perlu melakukannya. Selain mengancamku, apa kamu punya trik lain? Pak Cheng. Shimu, kapan kamu jadi begitu ceroboh? Maaf Bapak Cheng, ada hal besar terjadi di grup. Ini mendesak. Aku harus langsung melapor ke Bapak. Lanjutkan. Proyek Xinggu direbut. Yang merebutnya dari kita adalah Zuorui Industrial. Zuorui Industrial? Bukannya mereka sudah bangkrut kemarin? Dari mana mereka mendapat uangnya? Pikir mereka bisa mengambil alih Xinggu Energy. Chairman Zuorui Industrial digantikan oleh Zhao Jing. Setelah Zhao Jing menjabat, beberapa jumlah uang besar masuk ke Zuorui Industrial. Bapak Cheng, ini adalah usaha pengambil alihan bisnis yang direncanakan. Kalau begitu pasti Sun Jie. Dengan dia, Zhao Jing tidak punya nyali untuk melawan grup Lu kita. Bapak Cheng, Bapak Lu, mohon cepat mencari solusi. Para kepala perusahaan cabang berisik ingin menemui Bapak Lu. Sebelum aku datang ke sini, telepon terus berdering. Mereka hanya 2 orang kecil. Sekretaris Fang, katakan kepada mereka kalau ingin menemui Bapak Lu. Mereka harus datang ke Jiangcheng untuk menemui aku sendiri. Dengar. Pemandangan yang luar biasa. Mereka datang untuk menemuiku. Kalau begitu, aku yang akan menemui mereka sendiri. Dengan kemampuanmu sekarang, kamu tidak bisa menangani situasi seperti ini. Kamu tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana. Ini menyangkut masa depan grup Lu. Aku tidak bisa mengambil risiko. Dan aku juga tidak mau mengambil risiko. Jangan khawatir, Kak. Aku bukan Lu Xiao yang dulu lagi. Percayalah. Ayo, ikut aku menemui mereka. Pak Chen, hanya Bapak yang bisa berbicara dengan Ketua Lu. Kami semua akan mendengarkan Bapak. Aku juga sudah 3 tahun tidak bertemu Ketua Lu. Sekarang, semua rapat ditangani oleh Cheng Chiyao. Dia dipanggil Tuan Cheng. Lalu dia benar-benar mengira grup Lu sudah jadi miliknya. Aku sudah lama curiga ada yang tidak beres. Siapa Ketua Lu? Dia adalah jenius di dunia bisnis. Mana mungkin dia menghadapi peristiwa sebesar ini untuk grup melakukan kesalahan? Proyek Xinggu direbut orang. Cheng Chiyao harus menanggung tanggung jawab utama. Pak Chen, Pak, sekarang kita harus bagaimana? Para mitra utama di bawah. Semua ribut ingin menarik investasi mereka. Siapa yang bersalah, ya harus bertanggung jawab. Kita sudah menderita kerugian besar kali ini. Kalau Cheng Chiyao tidak memberikan penjelasan, aku tidak akan pergi. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah suami Ketua Lu. Kalau kita terlalu menekannya, bagaimana kalau dia malah balik menyerang kita? Siapa yang takut dia balik menyerang? Kalau dia berani membuat keributan, aku akan menyuruh para direktur di lantai bawah semua naik ke sini. Mari kita lihat bagaimana Cheng Chiyao menjelaskan hal ini. Coba suruh mereka naik ke sini. Bicaralah. Baiklah, aku akan bicara. Proyek energi Lembashin hampir pasti jadi. Tapi karena kau tiba-tiba menjatuhkan sanksi ke Zuorui Industries,
Itu memancing mereka untuk merebut proyek itu dan membalas dengan agresif. Kamu sama sekali tidak paham penilaian risiko. Kamu tidak tahu cara menjalankan bisnis. Kamu tidak pantas punya suara di perusahaan ini. Kamu mempertanyakan aku. Qianlong ya? Kau adalah Yu Jiang yang dia promosikan. Apa yang kau coba lakukan? Aku tahu persis apa yang terjadi. Jangan main-main denganku. Bahkan jika kau bunuh aku hari ini, aku akan tetap bersuara. Aku ingin bertemu Ketua Lu. Kami ingin bertemu Ketua Lu. Ya, kami ingin bertemu Ketua Lu. Apa statusmu? Kamu tidak layak bertemu Ketua Lu. Mau ketemu Ketua Lu? Mau ketemu Ketua Lu? Mau ketemu Ketua Lu? Sekretaris Fang, catat semua orang yang ingin bertemu Ketua Lu. Aku akan temui mereka satu persatu setelah rapat. Ya. Mau nakut-nakuti siapa? Aku akan mengundurkan diri jika perlu. Tapi jika anggota dewan di lantai bawah semua bergegas ke sini, maka Lu Group akan tamat riwayatnya. Kemarilah, siapa yang ingin menemuiku? Kenapa kau kesini? Kesehatanmu penting. Aku datang untuk melihat siapa yang memberi kau nyali untuk berteriak-teriak pada suamiku di sini. Kau kan? Kalian semua mengira aku sudah mati. Jadi kalian semua berusaha memberontak. Pak Lu, kami hanya membahas fakta. Grup ini mengalami kegagalan besar. Seseorang harus bertanggung jawab. Li Xiaogang, cabang Zhonghai, tahun lalu berinvestasi di proyek anggur lintas batas. Akhirnya rugi 10 juta dolar. Sampai hari ini uang itu belum dikembalikan ke perusahaan. Zhou Kun, kepala cabang Barat Daya. Tahun 2018 berinvestasi pada seorang selebritas internet, gagal total. Grup ini kehilangan 5 juta dolar. Qianlong, Pak Chen, kau yang terbaik. Mulai tahun lalu, setiap investasi selalu merugi. Dan ada sejumlah dana yang hilang. Grup ini saja sudah menutupi kerugianmu, sebesar 10 juta dolar. Pak Lu. Uangku di mana? Dan semua rekening kalian perlu aku periksa satu persatu. Bersama kalian. Bukan Pak Lu. Kau tidak bisa bilang begitu. Uang yang kita rugikan cuma setetes air di ember bagi perusahaan. Tapi proyek Core Valley Energy beda. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, perusahaan akan ikut terjerembab. Nanti, grup Lu akan ikut jatuh bersama kita. Kau keterlaluan. Cara menyelesaikan ini adalah keputusan Pak Lu. Kau pikir kau berhak menyalahkan orang? Selama aku, Lu Yuan, masih ada, grup Lu tidak akan jatuh. Aku umumkan bahwa kita akan terus berinvestasi. Pak Lu, kau masih mau berinvestasi? Kau beraninya kau. Sekretaris Fang, bawa berkas-berkas di mejaku ini ke Tuan Chen. Suruh kepala-kepala cabang lihat juga. Ya. Ini, semua dari tahun-tahun ini, investasi proyek yang mereka tolak. Ini semua pasti rugi. Mau ngapain sih? Ya jelas, aku menambah investasi. Percaya sama aku. Sekretaris Fang, ambil segel perusahaan. Ya. Tuan Lu, Berkar itu bukan main-main. Kamu malah bikin grup ini makin parah. Cuma nambah masalah aja. Bukannya itu cari celaka. Tuan Cheng, bicaralah dong. Mau biarin Ketua Lu bertindak semaunya? Ketua Lu, proyek-proyek ini semua sampah komersial. Dulu sudah ditolak. Itu keputusan semua kepala cabang dalam rapat. Jadi, proyeknya yang sampah. Atau kalian cuma takut terbukti kalau kalian bukan orang yang berbakat. Tuan Cheng, tolong nasihati Ketua Lu. Tanpa Ketua Lu, tak akan ada Tuan Cheng. Aku tentu mengikuti arahan Ketua Lu. Sedangkan kalian mau memberontak. Kita mulai cap dari mana? Bapakmu, begitu pelatuk ditarik, tidak bisa mundur lagi. Kamu yakin dengan ini? Semua proyek yang dicap dengan stempel resmi akan mendapat pendanaan tambahan.
mulai dari 2 juta tanpa batas maksimal. Dalam 1 bulan, mereka akan membawa hasil yang signifikan untuk kita. Aku belum lihat hasilnya sama sekali. Yang kulihat adalah kamu sedang mempertaruhkan masa depan perusahaan. Kejadian hari ini akan kusampaikan sejujurnya ke Dewan Direksi. Papa Chen, sudah jangan banyak bicara. Bekerja di perusahaan seperti ini. Apa gunanya? Saya mengundurkan diri. Saya keluar. Saya juga mengundurkan diri. Siapapun yang mau mengundurkan diri, tulis laporannya sekarang. Akan kusetujui di sini juga. Kami akan tunggu 1 bulan lagi. Lalu kita lihat pengkhianat perusahaan ini, bagaimana kamu akan menjelaskannya ke Dewan Direksi. Kamu sebaiknya pikirkan dulu 1 bulan lagi bagaimana kamu akan menjelaskannya padaku. Berhenti! Apa aku bilang kamu boleh pergi? Segera minta maaf pada Bapak Cheng. Berhenti di situ. Aku bilang kamu boleh pergi. Minta maaf ke Bapak Cheng, sekarang. Ketua Lu, ini keterlaluan. Minta maaf ke suamiku sekarang juga. Kalau tidak, kalian semua tidak akan pergi dari sini hari ini. Maaf. Keras-keras. Maaf. Lu Xiao, apa maksudnya ini? Kenapa kamu tidak berdiskusi denganku sebelum melakukan semua ini? Kalau kita harus berdiskusi setiap cara untuk cari uang, kesempatannya sudah lama hilang. Kamu tahu apa? Kamu tahu sudah berapa lama proyek-proyek ini tertunda? Setidaknya 5 atau 6 tahun. Percayai aku sekali ini. Sekretaris Fang, apa yang sebenarnya terjadi? Papa Cheng, tolong tenang dulu, Ketua Lu. Dia hanya mencoba membantumu. Aku yakin dia tidak bermaksud membuatmu kesal. Sekretaris Fang, pastikan kamu mengawasi ketat proyek-proyek ini. 2 juta tidak cukup. Tambahkan 5 juta lagi. Ya. Juga, telepon Bapak Liu dari Xinggu Energy. Beritahu dia, CEO Lu akan bertemu dengannya secara pribadi malam ini. Oke. Liu Qingyu, dia memegang kunci proyek teknologi inti Xinggu Energy. Kamu ingin aku mendengarkanmu, kan? Baik. Pergi dan beli kembali teknologi itu untukku. Kamu berani? Kenapa aku tidak berani? Kakakmu, sebelum dia meninggal, memalukannya di sebuah jamuan makan. Itulah yang akhirnya membuatnya memutuskan hubungan dengan kita. Maka itu alasan lebih bagus untukku pergi. Pak Liu, setuju. Saya tawar 2 juta untuk teknologi inti Anda. Asalkan kita bergabung di seluruh Jiangcheng, tidak akan ada yang bisa menyaingi 2 perusahaan kita. Saya punya satu pertanyaan. Melawan perusahaan Lu, apa peluang kita? Sepengetahuan saya, Juerui Industrial sebelumnya cuma anak perusahaan Lu. Anak perusahaan, kan? Perusahaan Lu sekarang sudah hampir mati. Lagi pula, ketua perusahaan Lu Yuan sudah meninggal. Chang Ziyao menyewa seorang penipu dan berharap bisa membalikan keadaan. Mending tanya saja mereka. Apa yang mereka punya untuk melawanku? Lu Yuan sudah meninggal. Tuangkan anggurnya. Pelayan. Saya cuma mau kamu menuangkan anggur. Pria yang menanggalkan wanita. Mau pamer apa lagi? Kamu pikir kamu siapa? Minta maaf pada suamiku. Maaf, Pak Chang. Keras. Maaf, Pak Chang. Buruan apa? Lu Xiao, berani sekali kamu muncul. Lu Xiao, kamu itu penipu. Aku kesini untuk beli teknologimu, untuk kasih kamu uang. Gini caranya kamu perlakukan orang yang mau bantu kamu. Jadi ini, penipu yang kamu latih. Sopan santunmu mana? Pak Liu, sebut saja syaratmu. Sebenarnya kamu mau apa?
baru mau jual teknologi itu ke kami. Dulu, cuma minta kamu tuangkan minuman. Tapi Lu Yuan bikin aku berlutut, mempermalukanku di depan seluruh Jiangcheng. Sekarang ingat aku? Mau teknologi aku? Jangan bahas lagi masa lalu. Pak Chang, bawa penipu ini gak akan bisa bohongi siapa-siapa. Paket ini ditandatangani atau tidak, tergantung sepenuhnya pada apakah kamu tahu caranya bersikap. Semuanya tergantung pada seberapa baik kamu bisa membaca situasi. Ya, pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus tegas. Sekarang, berlutut dan sujud kepada Tengal Liu. Mungkin masih ada jalan keluar dari ini. Apa? Kamu bahkan tidak mau melakukan sebanyak itu. Dan kamu masih mau bicara bisnis denganku, tanpa teknologiku. Grup Lu Mu akan hancur, cepat atau lambat. Berlutut kepada orang sepertimu lebih buruk daripada mengemis di jalan. Kamu terlalu impulsif. Kamu yang memaksaku, Cao Qing. Kita akan tanda tangani perjanjiannya segera. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Panggil Satpam. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Jika teknologi ini tidak bisa digunakan oleh kami, maka Singgu Teknologi bisa berharap untuk didelis. Siapa yang akan mendelist kami? Singgu Technology-ku. Ayah! Mereka mencoba mencuri teknologi kita dan gagal. Dan dia memukulku. Kamu berani menyentuh orang-orangku? No. Kamu cukup berani. Berani. 7 tahun lalu, di kantor seorang profesor asosiasi di Universitas Qingcheng. Kenapa dulu kamu tidak bilang aku berani? Kenapa kau tidak bilang aku gila? Lao Zhu, muridmu itu sudah sangat membantu saya. Proposal pembiayaan yang dia susun, kamu tahu, dia berhasil mengumpulkan berapa? 5 juta penuh. Wah, dia sudah sangat membantu keluarga Liu. Saya ingin tahu, apakah Anda bisa melepaskannya dan menyerahkannya kepada saya? Untuk gajinya 2 juta untuk permulaan. Itu terserah dia. Paman Liu, saya menghargai tawaran Anda. Saya tidak akan berbohong. Baru kemarin lusa, saya menolak tawaran dari grup finansial terkemuka di dunia. Oh, benarkah? Ya, sepertinya saya terlalu khawatir. Kalau begitu, anggap saja Paman Liu ini berhutang budi besar padamu. Jika suatu saat kamu membutuhkan bantuan keluarga Liu, bilang saja. Kamu Lu Xiao. Ayah, bagaimana kau tahu si penipu ini? Kamu dari semua orang. Berlutut. Ayah, apa kau sudah gila? Kau mau aku bersujud padanya? Bajingan. Kalau bukan karena ketua Lu dulu, dengan proposal pendanaannya yang mengamankan dana 5 juta untukku, keluarga Liu kita sudah pasti hancur oleh para pesaing kita 7 tahun yang lalu. Ini tidak mungkin. Dia cuma kurir rendahan. Mana mungkin dia punya kekuatan seperti itu? Diam kau. Nona Lu, Pam and Lu, ayah sudah gagal mendidik anak. Aku tahu. Semua yang dimiliki keluarga Liu, kita. Semua berkat bantuanmu. Hari ini, anak durhaka ini kuserahkan padamu. Dia terserah padamu. Demi menghormati persahabatanmu dengan mentorku, beberapa hal bisa kumaafkan. Tapi dia menghina suamiku. Masalah itu harus diselesaikan dengan baik. Apa? Dasar bajingan. Anak durhaka. Bajingan! Ayah! Jangan pukul aku lagi ya. Ayah, maafkan aku. Aku salah. Anak durhaka. Dasar sampah masyarakat. Ayah, jangan pukul aku lagi, ayah. Ayah, maaf. Ketua Lu. Aku salah. Kau, tolong lepaskan aku. Itu tergantung Presiden Cheng. Apakah dia mau? Cheng. Presiden Cheng. Tolong berbesar hati. Aku salah. Aku pantas mati.
Tolong lepaskan aku. Jangan kotori bajuku. Cepat, tanda tangani kontraknya. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Terima kasih, Presiden Chang. Terima kasih, Ketua Lu. Pergi sekarang. Ambil kontraknya untuk Ketua Lu. Ya. Cepat. Lu Xiao, kau ternyata punya kemampuan yang sangat kuat, bahkan melebihi kakakmu. Keluarga Lu benar-benar menghasilkan 2 talenta luar biasa. Kenapa kau belum pergi? Kali ini kau beruntung. Jangan kira aku tidak tahu. Kau baru-baru ini melakukan investasi sembrono. Sudah menggelontorkan lebih dari 100 juta. Grup Lu sekarang hanya cangkang kosong. Ketika aku kembali lain kali, aku akan mengakuisisi kalian semua. Bapak Lu, selamat datang, Bapak Lu. Kami merasa terhormat atas kehadiran Anda. Silakan masuk. Ini perhentian terakhir saya hari ini. Ketua Li, apakah Anda tahu mengapa saya menyisakan proyek kamar dagang Tong Mao untuk yang terakhir? Tolong beri pencerahan, Bapak Lu. Karena saya berinvestasi pada orang, bukan bisnis. Dari yang saya dengar, proyek terakhir Anda, Ketua Li, rugi besar. Tapi untuk memastikan partner Anda keluar dengan bersih, Anda menjual warisan keluarga untuk menutupi kerugian. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Jadi, tidak hanya akan saya investasikan proyek Anda, saya akan lakukan dengan harga berapapun. Bapak Lu, tidak usah berkata-kata lagi. Silakan masuk. Bapak Lu, ini Departemen SDM kami. Ada kandidat yang sedang wawancara hari ini. Tong Hao kan? Ya. Chairman Lu, kamu kenal dia? Tidak hanya kenal, aku kenal dia cukup baik. Juorui Industrial. Ya. Manager Sun. Chairman. Dia melamar posisi apa? Dia melamar sebagai Direktur Operasi Produk. Dia berasal dari salah satu partner kami. Dia direkomendasikan oleh Juorui Industrial. Chairman Lu, harus saya atur posisi wakil presiden untuk dia di grup? Tidak perlu, kalian tunggu di sini. Ini akan saya lakukan sendiri. Lu Xiao, kamu di sini ngapain? Apa yang kamu lakukan di sini? 6 tahun pengalaman kerja. Bagaimana aku ingat, kamu menghabiskan 6 tahun itu tidur-tiduran. Sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden di Juorui Industrial. 1 juta per tahun. Lu Xiao, kita... Aku ingat, kamu tidak pernah benar-benar bekerja 1 hari pun kan? Lu Xiao, mengingat hubungan kita sebelumnya, jangan rusakkan ini untukku, oke? Tolong. Hubungan? Antara kamu dan aku? Hubungan apa yang ada? Hei, itu semua kesalahpahaman sebelumnya. Peluang ini sangat penting bagi aku. Tolong, biarkan aku terbebas. Wah, kamu, si anjing kecil Zhao Jing, sudah belajar memohon sekarang. Lu Xiao, dulu kita sangat mencintai satu sama lain. Selama ini, aku terus memikirkan kamu. Benarkah? Ketua Li, bawa orang-orangmu masuk untuk melihat apa yang dilakukan pelamar kerja ini. Dia berani menyentuhku. Orang seperti itu. Dan Tong Mao mempekerjakannya. Menurutmu Tong Mao itu tempat seperti apa? Dia berani menyentuh Chairman Lu. Kamu nekat banget. Song Hao, sebagai manajer HR, Tong Mao, saya mendiskualifikasi kamu dari wawancara ini. Lu Xiao, kamu kejam. Kamu pikir Song Hao nggak bisa bertahan tanpa pekerjaan ini? Lu Xiao, kamu naif. Hei, sayang, ada apa? Jing, kamu harus bantu aku.
Lu Xiao, dia menghina kamu tepat di depanku. Lu Xiao, bukannya aku yang atur supaya kamu melamar di Tong Mao Chamber? Lu Xiao saat ini ada di kamar dagang Tong Mao. Dia sedang menyamar sebagai ketua Lu dan telah menjadi investor di kamar dagang Tong Mao. Dia baru saja mempermalukanku di depan umum. Itu sudah cukup buruk. Tapi dia bahkan menghina kamu juga. Letakkan ponsel di speaker. Aku akan bicara dengan Li Hui sendiri. Li Hui, aku sebagai ketua Zuorwei Industrial memberitahu kamu, Lu Xiao adalah musuh bebuyutanku. Dia cuma seorang kurir pengantar makanan yang menyamar sebagai ketua. Kalau kamu berani, karena dia mengganggu orang-orangku, maka aku jamin kalau proyek Teluk Yujing yang kita kerjakan sama tidak akan menghasilkan apa-apa. Ketua Lu, kita tidak boleh kehilangan proyek Teluk Yujing. Kita sudah memasukkan semua uang kita ke situ. Cao Jing, dengarkan baik-baik. Ketua Li sekarang ada di pihakku. Kalau kamu coba pakai proyek Teluk Yujing sebagai pengungkit untuk mengancam orang-orangku, maka aku tidak akan ragu untuk mengusir Zuorwei Industrial. Zuorwei Industrial berinvestasi 10 juta untuk 40% saham. Kamu tidak bisa begitu saja mengusir kami. Kamu pikir kamu siapa? Coba saja. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Chairman Lee, kamu harus berpikir matang. Sekretari Fang, siapkan 10 juta untuk saya sekarang. Aku ingin memaksa Zuorwei Industrial keluar. 10 juta? Bukankah kita harus tunggu CEO Cheng kembali sebelum memutuskan ini? Tidak perlu, aku yang menentukan. Lakukan seperti yang saya katakan. Setelah Zuorwei Industrial keluar, 10 juta ini akan dianggap sebagai investasi lanjutan saya di Tong Mao Chamber kamu. Chairman Lu, aku Li Hui, jamin ini dengan hidupku. 1 bulan saja, aku jamin akan menggandakan nilai pasar Tong Mao Chamber. Aku percaya kamu. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Harus saya sendiri yang mengusir kamu. Kamu sebenarnya ahli dalam apa? Saya sudah meminta kamu untuk melamar posisi Direktur Operasi Produk. Dan kamu masih gagal. Tidak hanya kamu menggagalkan rencanaku, kamu bahkan kehilangan proyek Yujing Bay. Miss Jing, saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya. Halo? Pak Sun? Oh, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Tak perlu menjelaskan. Kehilangan proyek itu bukan masalah. Selain itu, kita masih menghasilkan uang. Itu anak boros, Lu Xiao. Dia mungkin sudah menguras kas grup Lu. Jadi, kamu bilang kita sebenarnya melakukan hal yang benar? Tepat. Untuk melindungi aset grup Lu dari dihambur-hamburkan oleh Lu Xiao, kita perlu mempercepat pengambil alihan grup Lu. Benar. Ini keterlaluan. Itu 10 juta dolar, bukan 10.000. Apa kau berkonsultasi denganku sebelumnya untuk memindahkan uang sebanyak itu? Kak, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Pak Cheng, mohon tenang. Saya sudah melakukan beberapa penyesuaian. Proyek Teluk Yujing jelas merupakan investasi berkualitas tinggi. Diam. Perusahaan butuh dana sekarang. Jika orang-orang tahu bahwa rekening kita kekurangan dana, kau tahu akibat apa yang akan ditimbulkannya bagi Lu Corporation? Kau tahu? Dibandingkan dengan kematian kakakku, mana yang lebih besar krisisnya? Maksudmu apa? Kau mengancamku? Tidak. Kak, aku ingin bilang, semuanya dalam kendaliku. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Ketua Lu, jangan pikir bersembunyi di dalam akan membuatmu bebas. Aset grup telah menyusut 30%. Keluarlah sekarang dan beri kami penjelasan. Lu Corporation menggunakan uang kami untuk dihambur-hamburkan. Kami minta penjelasan. Kami mau penjelasan. Kami minta penjelasan. Kami mau penjelasan. Semua pemegang saham, Ketua Lu meminta kehadiran Anda. Ayo, kita pergi. Bicara, siapa yang memimpin blokade dan berteriak-teriak di perusahaan?
Apa kalian masih menganggap aku sebagai ketua? Sikap apa yang kalian tunjukkan ini? Arus kas Lu Group sudah terputus. Uang kami hilang. Bayar kami. Ganti kami. Kalau hari ini kami tidak melihat uangnya, jangan salahkan kami kalau kami berbalik melawanmu. Sekretaris Fang, suruh Departemen Keuangan segera ke sini. Siapa yang mau menarik dana lebih awal? Berikan kepada mereka sekarang juga. Ketua Lu, tidak bisa. Rekening perusahaan memang sudah hampir habis. Siapa bilang tidak ada uang? Kartuku. Pakai saja sesukamu. Ini masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, bukan masalah besar. Lu Xiao, kamu masih mau berpura-pura? Lu Group yang sekarang ini masih bisakah mengumpulkan 50 juta? Berani-berani kamu. Rapat pemegang saham grup Lu. Siapa kamu? Berani ikut campur? Grup Lu itu bukan apa-apa. Hari ini, aku datang untuk membeli kamu. Zhao Jing, kamu mau bertaruh? Dengan satu kata, aku bisa mengirim industri Zuorui kembali ke zaman batu. Masih sok jago. Kamu cuma seorang kurir. Dan kamu merasa jadi chairman Lu sekarang. Kenapa kamu menghabiskan tenaga untuk dia? Para bapak, para senior, industri Zuorui kami mungkin adalah pendatang baru. Tetapi menjadi pemimpin industri hanya masalah waktu. Di sini dan sekarang, aku mengundang semua untuk bergabung dengan industri Zuorui. Di sini, mari kita tunjukkan laporan finansial kami ke semua bapak dan senior. Apa? 10 juta dalam arus kas? Chairman Lu, kami mau uang kami kembali. Kembalikan uang kami. Refund! Refund! Ketua Lu, kembalikan uang kami. Kembalikan sekarang. Kami ingin ikut CEO Zhao. Kami semua ingin ikut CEO Zhao. Kembalikan. Kami semua ikut CEO Zhao. Lu Xiao, kali ini kamu tamat. Baik, dasar pengkhianat. Karena kalian semua meremehkan grup Lu saya, maka aku tak keberatan memperlihatkan pada kalian kekuatan sebenarnya dari grup Lu. Li Hui dari Kamar Dagang Tong Mao bersedia investasi $10 juta dan bergabung dengan grup Lu. Liu Jianfeng dari grup Yutong bersedia membawa $10 juta dan bergabung dengan grup Lu. Kami bersedia menandatangani dan bergabung dengan grup Lu. Kami bersedia bergabung dengan grup Lu. Kamu memang suka pamer? Lu Xiao, ini kan cuma perusahaan-perusahaan kecil yang kamu danai. Perusahaan-perusahaan kecil itu puluhan juta sekaligus. Kamu bisa dapatkan uang sebanyak itu. Puluhan juta bisa hilang dalam sekejap. Kalian sanggup mengumpulkan segitu? Betul. Hanya karena investasi ketua Lu, nilai perusahaan kita bisa meningkat 10 kali lipat. 10 juta memang agak sulit bagiku. Tapi, aku bersedia mempertaruhkan perusahaanku ke bank untuk mendukung ketua Lu sepenuhnya. Asalkan ketua Lu bersedia, aku akan jual semua yang kupunyai untuk mendukungnya. Aku juga mendukung. Aku juga mendukung. Aku juga mendukung. Aku juga mendukung. Kamu benar-benar cari masalah. Aku ingin lihat bagaimana caramu melunasi pinjaman bank nanti saat waktunya tiba. Paman-paman dan para sesepuh, ayo kita pergi. Ketua Lu, kami tidak akan menarik uang ini. Kami bersedia menemani grup melalui suka dan duka. Aku juga ikut. Aku bersedia menanam lebih banyak modal. Kamu, bagaimana bisa kalian berubah pikiran di menit terakhir? Tolong beri kami kesempatan lagi. Sudah terlambat. Siapapun yang tadi bilang mau menarik dana, harus menarik sekarang. Tidak masalah. Kamu akan menyesal cepat atau lambat. Zuorui Industrial, kami punya modal yang sangat besar. Nanti saat waktunya tiba, kami tetap akan menyambut kalian semua untuk bergabung. Li Hui, aku kasih waktu 10 menit. Aku tidak ingin mendengar nama Zuorui Industrial lagi. Ketua Lu, 5 menit saja cukup. Masih saja berakting. Lu Xiao, biar kukatakan sesuatu padamu. Sun Jie, Taipan Jiangcheng, dan Tuan Zhao adalah pemegang saham terbesar di Zuorui Industrial milikku. Bagaimana menurutmu? Takut? Setiap orang di sini, semuanya tanpa terkecuali, akan jatuh. Diam. Diam. Lihat itu, Lu Xiao. Dia bisa menghancurkanmu hanya dengan jentikan jariku.
Sanpo. Aku akan beri pelajaran pada Lu Xiao untukmu. Kenapa kau pukul aku? Oh, Tuan Lu. Biarkan saja mereka menjaga ketenangan. Jangan terlalu kejam. Ini apa yang terjadi? Apa katamu? Pasar saham jatuh. Semua pemegang saham ingin keluar. Apa yang sedang terjadi? Saat ini, para pemegang saham itu sedang memadati gerbang perusahaan. Kau harus tenangkan mereka, sekarang. Katakan pada agen dari inti lembah energi, kontraknya tidak boleh dibatalkan. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku akan segera ke sana setelah selesai. Kau pikir kau masih punya kesempatan? Oh. Bicara. Siapa yang beri kau nyali? Tuan Lu, ini semua salahku. Aku bodoh. Maafkan aku sekali lagi. Li Hui, tinggal 1 menit lagi. Industri Zuorui harus bangkrut. Jadi, Yu Jiang ya? Kau menghasut para sesepuh grup itu untuk berkhianat. Kau punya 3 hari untuk datang menemuiku. Aku yang harus menemuimu, si penipu. Mimpi kali. Sun Jie berinvestasi di Zuorui Industrial. Pasti kau habiskan banyak uang. Kau memang tak tahu kapan harus berhenti. Jangan salahkan aku untuk apa yang terjadi nanti. Anggap saja uang itu sebagai biaya pemakamanmu. Kalian juga dengarkan. Mulai hari ini, grup Lu akan memakai margaku, Yu. Ini guru besarmu. Dia tak akan menolongmu. Kau sendirian. Ya ampun. Astaga. Untuk kalian yang lain, karena kalian berhasil selamat dari rapat pemegang saham hari ini, aku tak keberatan membiarkan kalian bertahan beberapa hari lagi. Rapat ditutup. Pak Su, kau harus cari akal. Semua uangku saat ini terikat di grup Zuorui. Kalau para pemegang saham itu tahu, Lu Xiao memutus arus kasku. Aku benar-benar tamat. Kau tahu siapa Lu Xiao ini? Bukankah dia cuma tukang antar yang biasa saja? Kau benar-benar meremehkannya. Lu Xiao ini, kami belajar di bawah mentor yang sama di universitas. Bisa dibilang, kami adalah rival lama. Tapi di hadapannya, aku tak pernah menang. Sekalipun tidak. Apa? Dia cuma tukang antar. Masa bisa sehebat itu? Bos Su, tolong jangan sungkan. Saat ini selain kau, tak ada yang bisa menyelamatkanku. Bahkan jika aku mengerahkan dana domestik grup Jiahe, peluangku untuk mengalahkannya kurang dari 30%. Kecuali apa? Kecuali kau punya bukti mutlak untuk mengungkap identitas palsunya di rapat Dewan Grup Lu. Bukti yang kuat dan membuat semua anggota Dewan mendukung pengambil alihanmu. Aku punya. Aku memilikinya. Masuk. Suyan. Lu Xiao, ini untukmu. Kamu suka? Maksudmu apa? Lu Xiao, aku suka sama kamu. Setelah lulus, ikutan aku balik ke grup Jiahe. Maaf, kamu hebat, tapi aku sudah punya pacar. Tapi... Lu Xiao, ayo kita makan bareng. Kenapa kamu bisa main mata sama cowok lain? Kalau kamu gak mau lanjut lagi, putus aja. Song Hao, kamu salah paham. Dia cuma temanku. Dia manggil aku apa barusan? Beraninya dia. Panggil dia Tuan Shu. Tuan Shu. Tuan Shu. Flash drive ini berisi video seluruh hidup Lu Xiao. Dia adalah pacar yang dikejar-kejar Lu Xiao selama 7 tahun. Ini membuktikan Lu Xiao adalah penipu ulung. Saat ini, walaupun dia terang-terangan menjilat Zhao Jing, sebenarnya dia bekerja untukku. Jangan khawatir, ini 100% benar. Sekarang, keluarkan dia dari sini. Sekarang juga. Aku jijik melihatnya. Keluar! Kamu tuli. Mari kita bicara soal keuntungan. Tuan Shu, begini. Kalau kamu bisa bantu aku, ambil alih grup Lu, aku bersedia menyerahkan 70% saham. Aku tidak akan ingkar janji. Nah, ini baru menarik. Lu Xiao. Lama tidak berjumpa.
Si licik itu, Yu Jiang, telah memanggil rapat di kantor pusat grup Jiangzhou besok pagi, jam 10. Niatnya sudah jelas. Dia ingin menggesermu dari posisimu. Kursi itu tidak boleh dia dapatkan. Dia sudah membuka kedok di depan kita. Kali ini, dia pasti datang dengan persiapan penuh untuk menghadapi kita. Situasinya jauh lebih sulit dari yang kau bayangkan. Kalau kau takut, aku bisa membawamu pergi dari sini. Melindungi perusahaan kakakku adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang. Tunggu. Kalian berdua. Silahkan duluan. Kau kenal dengan tuan muda grup Jahe? Setelah sekian lama, seleramu masih sama buruknya. Sekarang kau bahkan tidak segan terhadap iparmu sendiri. Ayo, pergi. Berdiri di situ. Kalau kau ingin keluar dari sini, kau harus setuju dulu dengan syaratku. Jadilah wanitaku, wanita Suyan. Kau pantas. Kenapa tidak, Lu Xiao? Bukankah begitu? Sepertinya lawan kali ini adalah kau. Aku juga tidak ingin. Tapi, bukankah aku juga terdesak ke pinggir jurang? Kalau ada pilihan, aku pasti tidak akan berlawanan denganmu. Lu Xiao, ikutlah denganku. Cheng Xiao, dia cuma orang bodoh yang tak berguna. Begitu aku benar-benar mengambil alih grup Lu, aku akan menjadikanmu ketua Lu yang sesungguhnya. Jawabanku sama seperti dulu. Kalau begitu, sepertinya tidak ada harapan lagi. Tapi aku harus memperingatkanmu. Lebih baik kau berhati-hati. Si iparmu yang kejam itu. Tidakkah kau pernah bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana kakakmu meninggal? Berhenti mencoba menciptakan perselisihan di sini. Lu Xiao, pikir baik-baik. Setelah saya keluar dari pintu ini, kamu tidak akan ada kesempatan untuk mengubah pikiranmu. Aku tidak membutuhkannya. Baik. Kamu menolak minuman baik hanya untuk minum yang tidak enak ya? Guanhu, di sini. Bantu saya menjaga baik-baik teman lama saya. Bapak Cheng, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Guanhu. Dengan saya di sini hari ini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa keluar. Dewa pembunuh dari luar negeri, Guanhu. Mohon bekerja sama semua. Sekretaris Fang, Kelong Ye dari Global International, dan Cheng Ye dari Changzhou Club buat panggilan. Gunakan telepon saya. Oke. Telepon lagi. Sepertinya Suyan sudah benar-benar berusaha maksimal kali ini. Saya khawatir kita benar-benar tidak akan bisa menghadiri rapat dewan. Bagaimana jika saya mencoba membuat panggilan? Saya tidak ada jalan keluar. Apa yang bisa kamu lakukan? Hubungkan saya dengan Baye di telepon. Pak Ba, orang penting di Jiangzhou yang memiliki pengaruh di dunia bawah tanah dan bisnis legal. Pak Ba, tidak mungkin. Pak Ba tidak akan pernah membantu kamu. Chip Valley Energy, kompetitor terbesar kita kali ini adalah dia. Pak Ba tidak akan pernah membantu kita. Jemput aku di Bandara Jiangzhou sekarang. Siapa ini? Berani-berani kamu berbohong kepada aku. Kamu ingin mati? Ini Lu Xiao. Aku adalah pemegang saham terbesar dari Octagon Konsorsium kamu. Baiklah, kamu tunggu. Octagon Konsorsium? Ada apa? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kita adalah pemegang saham terbesar dari Octagon Konsorsium. Ya, Chairman Lu diam-diam memobilisasi semua modal terdaftar kita untuk mengakuisisi 30% saham Octagon Konsorsium. Bos Cheng, sebenarnya dana grup kita sudah habis total. Lu Xiao, kamu mempertaruhkan nasib perusahaan. Jika Pak Ba tidak muncul dan Yu Jiang melakukan serangan mendadak, kita semua akan hancur. Dia tidak akan berani tidak datang. Berdasarkan apa? Hanya berdasarkan 30% saham kamu. Bagaimana itu bisa mengontrol, Pak Ba?
konyol. Berdasarkan ini, Hebat. Lu Xiao, kamu benar-benar kejam. aku sudah bekerja sama dengan 16 bank, menggunakan 30% dari saham konsorsium Bafang untuk mendapatkan pinjaman hipotek bersama. Kalau aku berhenti bermain, dan itu jatuh duluan, dalam seminggu, konsorsium Bafang akan dihapus dari bursa. Pak Ba sudah berpengalaman seumur hidup. Pasti dia tidak akan mau bertarung mati-matian denganku. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Lu Xiao, kamu bahkan lebih kejam daripada kakakmu. Mereka yang memaksaku seperti ini. Mereka semua ada di dalam. Mereka tidak bisa kabur. Buka pintunya. Oh, kamu jago acting ya? Coba acting lagi. Jing, yang palsu ya tetap palsu. Tidak peduli seberapa bagus kamu berakting, kamu tetap hanya badut. Kalian berdua buru-buru kesini untuk mati. Kalian dua buru-buru mau mati. Aku berdiri di sini. Silakan, coba bunuh aku. Kamu terlalu naif. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa Sun Jie sendiri bisa menggerakkan dana sebanyak itu, kan? Dia punya banyak orang yang mendukungnya. Orang yang bisa menghabisi kamu. Apakah Yu Jiang atau Su Yan? Jangan khawatir, mereka juga tidak akan bertahan lama. Nama Chairman Su bukan untuk kamu ucapkan. Biar aku kasih tahu yang sebenarnya. Teman aku Jing adalah favorit Chairman Su. Oke, aku kasih kamu kesempatan. Langsung jongkok dan bilang, "Kakak, aku salah." Lalu aku akan membiarkan kamu pergi. Siapa yang kasih kamu nyali? Kamu cuma anjing yang mengandalkan kekuatan majikan. Kamu hampir mati dan masih lancang. Kamu habis hari ini. Mari lihat, siapa yang bisa selamatkan kamu sekarang. Lu Xiao, jangan bodoh. Datang ke sini dan sujud untuk minta maaf ke Jing Jing. Jiang Cheng, sejak kapan ada begitu banyak anjing liar? Siapa yang izinkan kamu masuk? Kamu tidak lihat aku sedang rapat? Keluar sekarang. Di depan Eighth Master, berani kamu begitu lancang. Berani-beranian kamu bertindak sembrono. Bapak Lu, Bapak Cheng, silakan masuk. Saya ditugaskan menjaga di sini. Bai boleh datang dan pergi dengan bebas. Mereka tidak boleh. Apa katamu? Bai, jangan membuat saya sulit. Grup jahe. Apa arti mereka di hadapan saya? Bapak Lu, Bapak Cheng, silakan masuk. Kamu, apa yang bisa kamu lakukan terhadap saya? Kamu berani membuat masalah untuk teman saya, Baye? Grup Bafang saya akan berjuang melawan mereka sampai titik akhir. Jing. Kamu, Nona, masih muda, tapi sangat licik. Mengatur jebakan untuk saya. Mengancam saya untuk menyelamatkan kamu, ya. Baye, mohon jangan marah. Saudara saya, dia belum dewasa. Ya, saya memang mengancam kamu. Anggap itu sebagai ancaman. Di seluruh Jianggu, belum pernah ada yang berani bicara padaku seperti itu. Anak kecil, kau kira pinjaman sindikasi dari 16 bank itu tidak kuketahui? Kau pikir perjanjian short selling itu akan benar-benar berhasil? Tentu saja kau tahu, tapi aku tidak takut kau mengetahuinya. Maksudmu apa? Pak Bah,
Proyek Xinggu Energy tampaknya sangat krusial untuk strategi bisnis masa depan. Konsorsium Bafang secara keseluruhan. Kalau proyek Xinggu Energy benar-benar sepenting itu, bisakah Juorui Industrial yang katanya itu merebutnya dariku? Itu karena dana konsorsium Bafang dicadangkan untuk menyeimbangkan grup Lu. Tidak ada modal ekstra untuk menantangmu. Satu langkah memengaruhi seluruh situasi. Kami terlalu fokus pada grup Lu sampai tidak menyangka akan diserang dari samping oleh anak kecil sepertimu. Pak Bah, kita ini teman. Ayo kita dengar. Proyek Xinggu Energy akan kuberikan padamu secara gratis. Bagaimana? Anak kecil, kau jauh lebih kuat daripada kakakmu. Hanya karena ucapan itu, aku Pak Bah menganggapmu teman sejati. Direktur Cheng mau menemukan harta karun lagi. Kapan pernikahannya? Aku Pak Bah akan memberikan hadiah pernikahan. Pak Ba, dia adik perempuan Lu Yuan. Apa masalahnya? Pak Bah, saya ada sesuatu yang perlu bantuan Anda. Semuanya. Ketua Lu telah meninggal dunia. Saya sangat berduka. Tapi grup Lu kita tidak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Saya, Yu, mungkin bukan yang paling mampu, tapi saya berani maju dan memimpin. Saya mencalonkan diri sebagai ketua baru. Silakan angkat tangan untuk memilih. Angkat tangan untuk memilih. Saya yang pertama mendukung Ketua Yu. Saya juga mendukung Ketua Yu. Semuanya. Ada yang keberatan? Saya tidak keberatan. Saya mendukung Ketua Yu. Saya juga tidak keberatan. Saya mendukung Ketua Yu. Baiklah. Saya tersanjung atas dukungan Anda semua. Saya, Yu, mungkin bukan yang paling mampu, tapi dengan suara bulat. Saya berjanji kepada semua orang bahwa saya akan memimpin kalian semua dan grup Lu ke puncak yang lebih tinggi. Bagus. Sekarang, saya menggunakan hak veto saya. Saya memveto semua usulan dari rapat dewan ini. Kau memang luar biasa. Kau benar-benar kembali. Tapi, sudah terlambat. Kini, aku adalah ketua baru grup Lu. Kau tulis, aku bilang satu suara veto. Apa hakmu? Kau cuma seorang penipu. Mengatasnamakan ketua Lu, menipu orang di mana-mana, menindas para pemegang saham, dan berani membentakku. Cinteng, aku ini palsu. Ketua Lu, aku tak pernah bilang kau palsu. Lalu apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang beri kalian nyali memilih Yu Jiang? Seluruh pemegang saham ketakutan setengah mati oleh satu penipu. Penjaga, tangkap penipu ini. Bawa dia pergi. Ayo lihat, siapa yang berani menyentuh ketua Lu. Pergi dari sini kalian semua. Chang Jiao, aku sarankan kau jangan buat kesalahan lagi. Dengan aku di sini hari ini, penipu ini takkan menginjakan kaki di grup Lu. Iya, beraninya kau. Dia istriku atau bukan? Aku tahu persis. Ketua Lu hanya sedang memasang perangkap untuk melihat siapa sebenarnya yang berkomplot untuk menghancurkan grup Lu. Mereka yang percaya pada ketua Lu, angkat kepala kalian. Kau memfitnahku, berkomplot diam-diam dengan grup Jiahe untuk menyuntikkan modal ke industri Zuorui. Yu Jiang kaulah yang mencoba melakukan kudeta. Aku tidak akan diam saja. Hari ini, aku akan biarkan semua direktur dan pemegang saham melihat seperti apa orangmu sebenarnya. Penjaga, bawa saksi saya ke sini. Tidak menyangka ini kan, Lu Xiao? Hari ini, aku akan secara pribadi menjatuhkanmu dari singgasanamu dan mengungkap dirimu yang sebenarnya. Ketua Yu, bukti ada di sini. Biarkan semua orang melihat dengan jelas wajah asli wanita ini, Lu Xiao. Mari kita tunjukkan pada semua orang sifat aslinya dari wanita ini, Lu Xiao.
Siapa sangka Presiden Lu kita dulu begitu rendah. Yu Jiang, kamu berani sekali. Kamu berani menggunakan gambar yang diedit untuk memfitnah ketua Lu. Aku tahu kamu akan bilang begitu. Aku juga punya video, dan banyak teman sekelas yang bersedia bersaksi untukku. Haruskah aku telepon mereka satu persatu dan tanya? Lu Xiao, apa yang bisa kamu katakan untuk dirimu sendiri? Kamu mengakuinya atau tidak? Yu Jiang, kamu di sini menyebarkan rumor dan bicara omong kosong. Apa yang kamu coba lakukan? Aku bicara omong kosong. Kamu, sebagai suami ketua Lu, terang-terangan menggoda adik perempuannya, mengkhianati ketua Lu. Kamu moralnya bobrok, niatmu hina. Ya, Bapak Cheng. Kamu perlu memberi kami penjelasan. Mengapa kamu membawa ketua Lu palsu? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Mungkin Cheng Jiao lebih dari sekali telah menggunakan barang palsu ini untuk menipu kita. Ya, dia cuma serigala berbulu domba. Kurasa dia hanya ingin bekerja sama dengan ketua Lu palsu ini untuk menelan grup Lu kita. Sudah selesai? Sekarang giliranku. Buktinya sudah kuat. Masih mau bilang apa lagi? Masih bisa apa lagi? Tunggu aja mati. Siapa yang begitu sombong? Harusnya aku tahu siapa yang bisa menjemput mereka dari bandara. Selain kamu, paman ke-8, tidak ada orang lain. Saudara saya, Ketua Lu, pulang hari ini untuk rapat dewan. Tuan Su malah mengirim orang untuk menghentikannya secara paksa. Benar kan? Kamu minta maaf dulu. Bahkan jika kamu dihormati sebagai paman ke-8, bagaimana itu membuktikan identitasnya? Hanya berdasarkan pengaruhku sebagai paman ke-8. Kalau aku menghentakkan kaki di sini, seluruh Jiangzhou akan gemetar. Sekarang, dia adalah Ketua Lu. Siapa di antara kalian yang tidak setuju? Berdiri dan tunjukkan dirimu. Aku memanggilmu Master ke-8. Ini sebagai bentuk hormat atas senioritasmu. Aku kasih kamu muka, tapi apa kamu nggak jadi terlalu sombong? Anak muda, dari nada bicaramu, kamu nggak tahu apa yang bisa aku, Master ke-8, lakukan. Nanganin kamu. Itu gampang banget buat aku. Master ke-8 mau coba? Oke, mari kita lihat seberapa tangguh grup Jiahemu sebenarnya. Atas perintahku, aktifkan semua koneksi grup Jiahe. Fokuskan semua upaya pada Master ke-8. Biar Master ke-8 lihat dengan jelas apa yang bisa kami lakukan. Anak muda, aku suka nyalimu. Aku terkesan. Tapi untuk melawanku, kamu masih terlalu hijau. Halo, Saudara Li? Ada apa gerangan sampai Anda menelpon? Ya. Saya akan ikuti instruksi Anda. Saya pasti akan mengendalikan situasi. Halo? Ini aku, Laubah. Oh, saya kurang paham maksud Anda. Tanpa Anda, tidak akan ada Chu Laubah hari ini. Jadi, Master ke-8. Mau kita lanjutkan? Anak, terima saja nasibmu. Kamu juga mendengarnya. Pengaruh grup Jahe tidak bisa diremehkan. Orang-orang yang baru saja menelpon saya, semua orang yang saya tidak bisa berani menyinggung. Bukan saya tidak mau membantu kamu. Orang itu, dia benar-benar orang gila. Grup Jahe sekarang sedang membuang saham mereka dengan panik, mengguncang pasar. Jika pertarungan ini terus berlanjut, seluruh ekonomi Jiangzhou akan hampir terhenti. Sekarang, saya dengan ini mengumumkan, Yu Jiang sekarang adalah chairman baru, grup keluarga Lu. Ada yang keberatan? Saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Tidak keberatan di sini. Saya tidak setuju. Kamu pikir pendapatmu penting? Aku bahkan belum melakukan apa-apa. Apa? Sekarang kamu bahkan tidak berani melakukan satu langkah dari saya. Lupakan satu langkah. Bagaimana dengan 100 putaran? Kamu tetap tidak akan berdaya.
Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu? Kamu punya 5 menit. 5 menit dari sekarang. Aku tidak akan mengizinkan tempat ini memiliki bisnis yang lebih besar daripada bisnisku. Siapa yang menelpon? Masih terlalu muda dan naif. Anak. Ayo kita pergi sekarang. Sekarang, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tunggu. Permainan belum berakhir. Dia tidak akan pergi kemana-mana. Demi menghormati masa lalu kita bersama, sebagai rekan seperguruan, aku akan memberi kamu 5 menit lagi. Masih berpegang pada harga dirimu ya? Ketua Yu Sun akan menjadi pemimpin Grup Lu. Kenapa tidak langsung mengganti namanya? Grup Yu? Song Hao, kamu benar-benar contoh yang sempurna. Anjing yang hanya menggonggong ketika majikannya ada. Oh, masih bertingkah kuat ketika kamu hampir mati. Oh, 1 menit tersisa. Di mana dia? Menunggu. Bagaimana kalau kamu berlutut sekarang? Kami akan melihat kamu menunggu. Hah. Yeah! Verlitat! Sebenarnya itu 4 pahlawan negara. 4 Titan Guyu. Lu Xiao. Jadi ini rencana kamu untuk menghadapi saya. Tapi mungkin kamu tidak tahu. 4 eksekutif di sini semua adalah Shuyan, teman-teman terdekat saya. Bapak Chao, saya berencana untuk mengunjungi Anda. Saya tidak menyangka akan melihat Anda hari ini. Anda terlalu baik, Bapak Xu. Kamu di sana. Sujud di depan 4 eksekutif ini sekarang. Lu Xiao, kamu sudah tamat. Kamu tidak benar-benar berpikir ini cukup untuk menjatuhkan saya, kan? Jahe Group, saya telah berdiri kuat selama beberapa dekade. Dan alasannya adalah, kami memiliki hubungan strategis yang mendalam dengan 4 eksekutif dari 4 Titan. Kamu sudah membuat masalah. Jangan bicara terlalu cepat, karena saya berani mengundang 4 eksekutif ini hari ini. Artinya, saya sangat yakin saya bisa menjatuhkan kamu. Hanya kamu? Baik, kalau begitu, kenapa kamu tidak bertanya kepada 4 eksekutif ini? Dan lihat, siapa di antara mereka yang mau membantu kamu? Terserah kamu. Saya, Chao Tianrui, bersedia mempertaruhkan seluruh kekayaan saya untuk mendukung sepenuhnya Lu Group. Asalkan Chairman Lu memberikan kata, Jinding Feng Group saya bisa langsung masuk ke pasar untuk mendukung Lu Group. Bapak Chao, Bapak Jin, apa kamu serius? Bukan cuma itu, aku akan tunjukkan pada kalian kemampuan sebenarnya dari Grup Lu. Perusahaan manhwa saya telah mengumpulkan semua dana yang diperlukan. Menunggu perintah Anda, Bapak Lu. 10 gilda di bawah Grup Beijing siap dikerahkan atas perintah Anda, Bapak Lu. Bapak Chao, apa kalian sudah gila? Dia cuma penipu. Kenapa kalian membantunya dan bukan aku? Lagi pula, aku memberikan 15% saham Grup Jahe. Gratis. Bapak Xu, sikap saya sudah sangat jelas. Tidak mungkin. Aku akan telepon Bapak Jiang, pemimpin 4 Titan. Grup Lu sudah di ujung tanduk. Kenapa kalian membantunya, bukan aku? Karena aku sudah menyerahkan seluruh Grup Lu kepada 4 Titan Domain. Ya ampun. Pak Lu. Langkah yang sangat berani. Menyerahkan Grup Lu kepada 4 Titan. Dengan begitu, masa depan perusahaan, dana dan sumber dayanya tidak akan jadi masalah lagi. Wah, cerdas. Benar-benar cerdas. Kamu sudah buat banyak keputusan besar tanpa konsultasi denganku. Grup Lu tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi milik satu orang saja. Aku sudah bawa ke level yang lebih tinggi. Kamu harusnya senang. Mungkin kamu benar. Lagi pula, Grup Lu adalah pemenangnya. Pak Lu, Anda benar-benar seorang visioner. Benar-benar visioner. Lihat, kita menang. Lu Xiao, jangan sok jago. Kamu bawa 4 Titan hari ini, dan buat aku kehilangan segalanya. Tapi grup jaheku sangat besar. Ini baru puncak gunung esnya. Lain kali, mari kita lihat apalagi yang bisa kamu lakukan untuk selamatkan dirimu. Kamu harusnya khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Maksudmu apa?
Mulai saat ini juga, grup Jiahe diusir dari Jiangzhou. Lu Xiao, kamu terlalu sombong. Saat ini, perusahaan Lu hanyalah cangkang kosong belaka. Berdasarkan apa kamu berani mengatur-atur grup Jiahe saya? Paman ke-8. Saya minta sekarang untuk membekukan semua aset liquid grup Jiahe. Bisa tidak Anda lakukan? Jangan khawatir. Biarpun saya harus bangkrut, saya akan membuat Jiahe babak belur. Semuanya, kerahkan semua modal kita sekarang. Hancurkan grup Jiahe dalam sekali gebrak. Ketua Lu, bukankah Anda bilang kita hanya menyelamatkan perusahaan Lu, bukan menghancurkan Jiahe? Siapa yang berani membunuh Jiahe saya? Dan siapa pula yang sanggup membunuh Jiahe saya? Lupakan saja dirimu. Bahkan 4 kekuatan pun bukan apa-apa. Grup Jiahe saya adalah raksasa kelas dunia. Kenapa tidak kamu tanya semua orang di sini? Lihat, apakah ada yang belum pernah dengar tentang grup Yuan Hong di Qinshengzhou atau keluarga Caijins di Amerika Barat? Mereka adalah kekuatan menakutkan di belakang kami yang sebenarnya. Perusahaan kecil seperti perusahaan Lu hanyalah seekor semut di mata mereka. Ketua Lu, mohon pertimbangkan kembali. Meskipun perusahaan Lu saya hanyalah seekor semut, kami akan berhenti demi apapun untuk menghancurkan kalian para kapitalis. Lu Xiao, kamu gila. Kamu tahu akibatnya kalau melakukan ini. Ayo kita lakukan semuanya. Ketua Lu, apa kamu yakin mau menghadapi konsekuensinya? Untuk menghancurkan Jiahe tanpa peduli biayanya. Kamu... Baik. Atas perintahku, ke-16 kamar dagang akan bergerak serentak. Hancurkan grup Jiahe. Tidak. Lu Xiao, hentikan mereka. Aku menyerah. Aku menyerah, oke? Demi masa lalu kita bersama, ampuni aku. Guru kita pernah bilang, mengampuni lawanmu sama saja dengan menempatkan dirimu sendiri di atas balok pemenggalan. Lu Xiao, kalau kau mengampuni aku dan grup Jiahe, aku akan beritahu alasan sebenarnya. Saudari perempuanmu meninggal. Aku tidak perlu kau beritahu. Grup Lu bisa seperti sekarang ini karena intrikmu. Bahkan penyakit kritis Lu Yuan juga karena kau mengutak-atik obatnya. Taktik licik seperti itu bukan gayaku. Tidakkah kau pernah mempertimbangkan siapa yang lebih menginginkan Lu Yuan mati? Itu kamu. Jangan ngomong sembarangan. Untuk melindungi diriku sendiri, kamu malah nyalahin aku atas segalanya. Aku punya bukti. Biarin aku dan grup Jiahe pergi. Dia nggak bisa kabur. Kalian berdua kompot. Nggak ada yang bakal lolos. Pak Lu, sekarang grup Jiahe sudah benar-benar runtuh. Sejumlah besar modal mengalir kembali ke pasar. Mereka ingin minta instruksi Bapak. Apakah akan mengambil alih sepenuhnya uang dalam jumlah besar ini? Ambil alih. Baik. Masuk. Jangan harap bisa pergi. Biarin dia pergi. Kamu benar-benar percaya kalau kematian kakakmu nggak ada hubungannya sama dia? Percayalah padaku, Suyan gak akan melakukan ini. Sekarang dia sudah gak punya apa-apa lagi. Gak perlu lagi bohong ke kita. Lu Xiao, kita akan bertemu lagi. Hey, Ketua Lu. Semua ini gak ada hubungannya sama aku. Mereka yang maksa aku. Aku salah. Maafin aku. Tolong maafin aku. Yu Jiang menggelapkan dana perusahaan secara ilegal, mengumpulkan aset untuk keuntungan ilegal, pembunuhan yang direncanakan. Bawa dia, serahkan dia ke polisi. Hey, Ketua Lu. Berhenti. Lu Xiao, aku tidak melakukan apa-apa. Tolong, jangan biarkan mereka membawa aku. Jam tangan desainer yang kamu pakai itu, dari mana asalnya? Aset besar yang ada di bawah nama kamu, dari mana itu berasal? Lu Xiao, aku tahu aku salah. Ayo, kita kembali bersama. Kamu ingat, aku bilang setelah aku lulus ujian pegawai negeri, kami akan menikah. Ayo, kita menikah. Memaafkanmu, terserah hukum. Tugas saya adalah mengirim kamu ke pengadilan secara langsung. Lu Xiao! Untuk yang lainnya, ada yang masih bermasalah. Kami mendukung Ketua Lu sepenuhnya. Pak Lu? Ya, Pak Cheng.
Semuanya, mari kita angkat gelas bersama-sama untuk Pak Lu dan Pak Cheng. Silakan Pak Lu. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat ini, kau bisa naik dari sekedar kurir ke puncak yang bahkan kakakmu tidak pernah bisa capai. Kau sekarang, orang yang memimpin grup Lu dan grup Jahe. Bahkan Tuan Ba saja baru saja berseru untuk mengundurkan diri demi orang yang lebih layak untuk menyerahkan grup keuangan Bafang agar kau kelola. Semua itu karena Pak Cheng mengajarmu dengan baik. Aku yang harus berterima kasih padamu. Aku hanya memberikan dukungan tambahan, itu saja. Anda terlalu rendah hati, Pak Cheng. Kemampuan Anda sudah jelas bagi semua orang. Sebenarnya, aku rasa Anda lebih cocok daripada aku untuk duduk di posisi ini. Maksudmu apa? Mulai sekarang, semua urusan akan kau tangani dengan wewenang penuh. Bagaimana pendapatmu? Kalau kamu? Dulu, aku selalu sibuk bertahan hidup. Sibuk menangani urusan perusahaan. Sekarang, aku ingin melihat tempat-tempat yang lebih luas. Sendirian? Memangnya kenapa? Bagaimana kalau kita saling menemani?